Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astrid Indrawan. Nah, teman-teman media, sekarang kita ada di podcast Melawan nih, Media Cakrawala Wawasan. Nah, di podcast kali ini kita akan memperbincangkan soal lembaga anti kekerasan yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, di samping saya ada Kak Santi dari Komite Anti Kekerasan Seksual, ada Kak Lala dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. Nah, teman-teman, sebelum kita memperbincangkan soal kedua lembaga tersebut, mungkin Kak Santi dan Kak Lala bisa menjelaskan apa sih kekerasan seksual itu, mungkin dari Kak Santi. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Himapol sudah melaksanakan podcast dengan tema yang menurut saya sangat krusial, yaitu bagaimana menciptakan ruang aman di kampus dan isu tentang kekerasan seksual. Kalau ditanya tentang apa sih sebenarnya itu kekerasan seksual, sebenarnya kekerasan seksual ini sudah dijelaskan di Undang-Undang TPKS bahwa kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang merendahkan martabat orang lain, dan di dalamnya itu terdapat relasi dan ketimpangan gender dan ketimpangan relasi lainnya, sehingga kekerasan seksual ini mencakup hal yang tidak hanya bisa dikatakan kontak fisik dan sebagainya, tapi ada banyak sekali jenis-jenis kekerasan seksual yang terjelaskan dalam Undang-Undang TPKS maupun Permendikbud. Jadi kunci daripada kekerasan seksual ini sebenarnya berbicara mengenai konsen. Tapi kalau kita lebih dalami konsep konsen itu sendiri, tentu ada kata relasi lagi di balik itu. Jadi isu kekerasan seksual ini tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang sederhana ketika orang diperkosa ataupun dipegang dan sebagainya, tapi ada banyak sekali kajian-kajian yang menaungi kekerasan seksual ini, contohnya ketimpangan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa dan sebagainya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Kak Santi dengan penjelasan yang sangat baik. Mungkin dari Kak Lala. Terima kasih, dan juga tadi sebagaimana disebutkan sama Kak Santi sudah sangat jelas bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang alat reproduksi seseorang. Kalau kita lihat dari segi klasifikasi, sebenarnya ada dua jenis klasifikasi terkait dengan kekerasan seksual, dalam ranah administratif dan juga dalam ranah pidana. Kalau kita bicara tentang ranah administratif, maka dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan dijelaskan ada 21 jenis kekerasan seksual. Dan kemudian kalau kita bicara tentang ranah pidana, kekerasan seksual yang diatur dalam situ ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang kemudian menjelaskan ada 9 jenis kekerasan seksual terbaru terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dan bicara tentang kekerasan seksual, sebenarnya ini adalah isu lama. Mungkin teman-teman biasanya mendengar tentang perkosaan, pencabulan, namun karena semakin berkembangannya zaman, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan seksual juga berkembang, mulai dari bentuknya adalah fisik, kemudian juga pindah kepada kekerasan seksual psikis, dan bahkan sekarang ada kekerasan seksual di ranah elektronik, bahkan ada kekerasan seksual di ranah metaverse atau virtual. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin sangat jelas dari penjelasan dari Kak Lala dan Kak Santi. Selanjutnya kita akan membahas nih soal lembaga anti kekerasan seksual. Nah, mungkin dari Kak Lala dulu ya. Apa sih yang melatar belakangi Satgas PPKS ini didirikan? Baik, terima kasih banyak. Terkait dengan bagaimana latar belakang dari Satgas PPKS UNAS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin, kita beranjak dari adanya amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, lingkungan perguruan tinggi, atau Permendikbudristek 30 Tahun 2021. Jadi dalam Permendikbud itu dijelaskan bahwa salah satu upaya dari kementerian, dari Kemendikbud dan juga perguruan tinggi adalah membentuk Satgas. Jadi ini adalah amanat. Itu yang kemudian menjadi latar belakang dari amanat Permendikbudristek. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi latar belakang Permendikbudristek hadir? Jadi berdasarkan data dari Komnas HAM, itu disebutkan pada tahun 2018 ke bawah, itu ada banyak sekali jenis kekerasan seksual yang terjadi di ranah umum. Dan pada
tingkat paling atas, ternyata yang menyumbang kekerasan seksual paling banyak itu ada di perguruan tinggi. Dan selama ini kalau kita lihat tidak ada pengaturan yang jelas terkait dengan bagaimana kekerasan seksual itu terjadi. Karena Undang-Undang TPKS itu lahir di tahun 2022, sedangkan Permendikbudristek itu lahir di tahun 2021. Oleh karena itu Permendikbudristek menjadi salah satu langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah khususnya di ranah perguruan tinggi. Lanjut pada pertanyaan tadi, selain dari amanat dari Permendikbudristek, oleh karena itu juga pada tahun 2021 di UNHAS sendiri itu ada kasus. Jadi setelah lahir Permendikbudristek 2021 itu ada kasus kekerasan seksual yang mungkin sempat booming di beberapa media-media online terkait dengan bagaimana kegiatan pada saat KKN dan ada kekerasan seksual jadi di sana. Oleh karena itu pimpinan perguruan tinggi membentuk satgas ad hoc saat itu, satgas yang sifatnya adalah sementara atau satgas ad hoc. Nah kemudian untuk menangani kasus tersebut, tapi kalau kita lihat pada Permendikbudristek itu harus ada aturan secara formal atau secara struktur bagaimana pembentukan satgas. Oleh karena itu yang mungkin banyak orang yang bilang, kenapa sih satgas itu dulu cuma isinya dosen, cuma isinya presbem pada saat itu, yaitu karena dibentuk dalam keadaan terburu-buru dan ad hoc. Namun, sembari menyelesaikan kasus KKN tersebut juga dibentuklah tim sel untuk membentuk satgas secara sesuai dengan formal atau peraturan Permendikbudristek itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah peraturan Permendikbudristek yang kemudian menjadi latar belakang dibentuk juga satgas yang sesuai dengan akumulasi di dalam Permendikbudristek ada susunan aturan-aturan atau orang-orang yang harus masuk dalam sana. Persyaratan itu cukup banyak terkait dengan bagaimana mampu memahami terkait dengan materi kekerasan seksual, pernah ikut serta menangani kekerasan seksual, atau mungkin memiliki latar belakang organisasi yang berhubungan dengan penanganan kekerasan seksual. Dan kemudian juga ada pun kualifikasi orang-orang dalam atau klasifikasinya, itu pertama mahasiswa harus lebih banyak dibandingkan dosen dan kemudian juga tenaga kependidikan. Kemudian juga perempuan harus lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itu ada di dalam Permendikbudristek. Jadi kurang lebih kalau kita bicara tadi terkait dengan bagaimana latar belakang, maka itu adalah amanat dari Permendikbudristek dari kejadian yang nyata yang ada. Mungkin dari Kak Santi apa sih yang melatar belakangi hadirnya KAKS ini? Jadi sebelumnya KAKS itu Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS. Jadi dia itu terbentuk pada tahun 2019, tapi pada saat awal terbentuknya KAKS ini belum punya ketua, belum punya HDART dan sebagainya, tidak seperti lembaga-lembaga yang dalam himpunan, BEM dan sebagainya. Jadi dia cuma sejenis kolektifan. Di dalamnya itu cuma orang-orang sekelompok orang yang lagi mengkaji tentang TPKS, karena pada saat itu di 2019 TPKS ini belum disahkan. Nah, orang-orang di dalamnya ini di tahun 2019 mengkaji mengenai TPKS ini, mengkaji bagaimana kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus, juga isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti kayak feminisme dan sebagainya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan gender dan juga kekerasan seksual. Terus kemudian dari kelompok belajar tersebut berkembang jadi suatu organisasi yang diberi nama Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS, yang di dalamnya itu teman-teman dari UNHAS, tapi dia itu adalah lembaga eksternal, artinya dia tidak terikat oleh kampus. Memang dia namanya UNHAS, tapi kata UNHAS ini dilabelkan untuk karena anggotanya di dalam itu dari UNHAS semua. Jadi KAKS ini adalah lembaga kolektif, lembaga edukasi, advokasi dan konseling yang dibentuk secara mandiri oleh beberapa mahasiswa UNHAS yang kemudian hari ini kita kenal dengan Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS. Jadi kalau teman-teman mau tahu sedikit, jadi komite itu sekarang masih 4 angkatan untuk sekarang, dan ketuanya itu masih tiga orang. Salah satunya di kepengurusan saya yang sekarang. Jadi kalau ditanya karena Satgas sudah ada, ngapain ini si KAKS ada juga. Tapi kalau kita lihat sebelum dari latar belakang terbentuknya KAKS maupun Satgas PPKS itu punya konsen isu yang sama. Kita punya konsen isu yang betul-betul memahami dan merasa risih dengan permasalahan kekerasan seksual yang ada di kampus. Saya tidak mau menyebut saya sebagai anggota komite dan juga mungkin Kak Lala dari
Satgas sebagai orang yang mau membantu teman-teman, tapi itu adalah bentuk bagaimana kita juga menyelamatkan diri kita dari banyaknya kekerasan seksual yang marak di kampus. Kalau dari alur prosedur pengaduan di Komite Anti Kekerasan Seksual itu sendiri, teman-teman mungkin bisa akses di bio Instagramnya. Di situ ada Google Form yang mengarahkan teman-teman bagaimana alur-alur pelaporannya. Jadi pertama di sana itu untuk permasalahan identitas dan sebagainya, teman-teman itu bisa bebas mengisi, bisa menulis anonim ataupun menulis nama yang bukan identitas kalian yang ingin kalian beritahu untuk ke kita. Jadi teman-teman bisa menulis identitas secara anonim di sana dan bagaimana kronologi singkat dari kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang terjadi kepada penyintas. Jadi di sana sudah tertulis beberapa section di Google Form, teman-teman bisa akses di Instagramnya komite. Jadi setelah mengisi Google Form, masuk ke emailnya komite dan itu langsung diambil alih oleh biro konseling dan media. Jadi setelah diambil oleh biro konseling, pelaporan kasus yang masuk itu dilimpahkan kembali ke pengurus. Kemudian dikasih tahu bahwa ada nih kasus yang masuk, kami butuh 5 orang untuk teman-teman pengurus untuk menangani kasus tersebut. Jadi tidak semua pengurus komite ketika ada kasus yang masuk itu tahu semua. Jadi cuma tim kasus yang terbentuk pada saat itu. Jadi cuma sekitar 5 orang atau mungkin sekitar 5-6 orang lah. Jadi tidak semua pengurus ini tahu semua kejadian ataupun kasus-kasus yang ada yang masuk ke KAKS. Jadi mungkin kalau teman-teman sering bertanya mungkin di lingkungan kampus ada kasus kah atau yang dan sebagainya, kita semua ini tidak tahu dan tidak bisa nge-spill secara terang-terangan ke teman-teman. Karena itu adalah bagaimana kembali lagi ke konsennya si penyintas. Nah, setelah dibentuk tim kasus, karena ada kontak yang diberikan oleh si pelapor di dalam Google Form, kami langsung menghubungi. Kami tanya apakah konsen untuk bertemu, mintanya berapa orang dan sebagainya. Nah, ketika si penyintas ini mintanya cuma 1 orang ataupun 2 orang, kami hanya menuruti apa yang diminta oleh si penyintas. Jadi hal pertama yang perlu dijunjung tinggi dari SOP penanganan kasus di komite itu adalah konsennya si penyintas dan kita harus percaya terlebih dahulu. Jadi setelah kasus dari G-Form masuk itu, walaupun teman-teman ada rasa skeptis ataupun mungkin penipuan dan sebagainya, hal pertama yang harus dilakukan adalah percaya dulu, karena itu salah satu bentuk bagaimana membangun kepercayaan dirinya si penyintas untuk bisa speak up dan sebagainya. Nah, setelah ketemu sama si penyintas, ada tim kasusnya tuh kemudian analisis, kami tanya apakah dia butuh konseling, advokasi atau seperti apa. Nah, ketika si penyintas ini butuh konseling, kita tanya apakah si penyintas ini butuh konseling dari komite atau butuh dari psikolog profesional. Nah, ketika si penyintas ini butuh konseling dari pihak komite saja, nah dari biro konseling ini yang selalu meng-follow up keadaannya si penyintas. Nah, biasanya ini terjadi ke kasus-kasus kekerasan seksual yang dalam kategori ringan. Nah, setelah itu ketika dia minta advokasi, kita tidak serta-merta gerasak gerusuk bahwa harus kita laporkan ke polisi dan sebagainya. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ketika si penyintas ini minta advokasi, kita tanya apakah ada bukti-bukti tertentu yang bisa kita beratkan kepada si pelaku dan sebagainya. Jadi ini punya proses yang cukup panjang, menguras tenaga dan sebagainya, dan hal yang paling kita junjung tinggi adalah kondisi dan pemulihannya si penyintas dan juga bagaimana konsennya si penyintas. Walaupun dia sebenarnya punya cukup bukti yang kuat, kalau si penyintasnya minta dan tidak konsen untuk kerana advokasi, ya kita bantu dengan konseling dan pemulihan melalui psikisnya. Nah, dan setelah itu tadi seperti yang dikatakan sama Kalala, karena ada kasus yang sebelumnya masuk ke komite terus ke Satgas. Jadi, nah mungkin dalam hal ini KAKS juga sangat butuh kerja kolektifnya dari teman-teman Satgas, karena untuk penanganan kami ini adalah lembaga eksternal, kami tidak punya kuasa untuk memberikan hukuman dan sebagainya kepada si pelaku. Jadi mungkin ketika ada kasus yang ditangani sama komite terus ke Satgas, kami cuma berharap untuk
pemberian sanksi dan sebagainya itu dibantu sama teman-teman Satgas, karena kami dari teman-teman komite cuma bisa bantu advokasi mungkin sampai ke polisi dan sebagainya, dan untuk sanksi yang dari kampus mungkin karena kita cuma bisa bantu untuk memberikan rekomendasi dan pemahaman kepada mungkin Ibu Farida dan juga dari teman-teman Satgas untuk menindaklanjuti kasus yang menurut kami adalah sesuatu yang harus disangsi. Mungkin seperti itu. Mungkin dari tambahan dari Kalalah. Terima kasih. Jadi kami dari Satgas itu sebelumnya ada 3 bentuk divisi di dalam. Pertama adalah divisi pencegahan, kemudian divisi penanganan, dan kemudian divisi pemulihan. Untuk kasus dari kekerasan seksual itu pelaporannya bisa diakses melalui online dan offline. Kalau offline itu di lantai 5 di ruangan Wakil Rektor 3, Bidang Sumber Daya Manusia dan Alumni, Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi. Tapi sekarang ini juga kami sedang proses pembangunan khusus untuk kantor Satgas, itu tepatnya ada di Pusat Bahasa dekat dengan gedung psikolog. Tapi untuk sementara ini pelaporannya dulu secara offline itu ada di ruangannya WR3. Kemudian kedua adalah secara online, itu bisa melalui website, ada websitenya kami, ada link pengaduan, kemudian juga bisa melalui menghubungi kontak person dari Satgas itu sendiri karena sudah ada hotline-nya, bisa juga melalui IG dari Satgas PPKS Unhas, bisa di follow, IG-nya itu @ppks Unhas, kemudian juga bisa melalui kontak masing-masing dari anggota Satgas, itu kami akan respons secara cepat. Terkait dengan bagaimana sistem atau mekanisme penanganan di Satgas itu sendiri adalah ketika ada pelaporan yang masuk baik secara offline ataupun online, itu akan dilakukan asesmen terlebih dahulu kepada pelapor. Pelapor ini kita bisa menyebutnya juga adalah terduga korban atau orang lain yang mewakili terduga korban. Hasil dari asesmen ini, ketika kita lihat hasil dari hasilnya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap pelaku atau terduga pelaku. Tidak menggunakan kata pelaku karena belum ada putusannya. Setelah itu, untuk memberikan kenapa mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih harus diperiksa pelaku kalau memang benar-benar sudah terjadi kekerasan seksual? Nah, kalau kita bicara tentang hukum, ada namanya asas audi et altera partem. Audi et altera partem ini adalah asas yang menitikberatkan untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Tidak bisa dipungkiri ada kasus yang sifatnya, kemarin kami menerima kasus yang ternyata itu adalah bentuk untuk mengetes Satgas. Jadi si pelapor ini kemudian mend-DM Satgas melalui Instagram, dan kemudian kita memanggil dia, dan setelah itu dipanggil terduga pelaku tidak terbukti melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu ada mendengarkan kedua belah pihak. Selain dari audi et altera partem atau kedua belah pihak ini, kita juga mendengarkan dari saksi. Entah saksi yang dilontarkan oleh dari pihak terduga korban atau pelapor, atau saksi yang dilontarkan oleh teman-teman dari terduga pelaku. Nah, setelah itu mungkin akan ada sisi rumit lagi, bagaimana ketika itu ternyata kekerasan seksual jadi di ranah privat. Maka kami juga akan menghadirkan ahli. Kemarin bahkan pada saat penanganan khusus untuk asesmen untuk terduga korban itu kami melibatkan psikolog. Jadi kami juga kerjasama dengan psikolog dari Unhas. Untuk apa? Adalah untuk menghimpun jawaban-jawaban yang kami butuhkan dari Satgas, karena ada perbedaan cara bertanya ketika orang yang tidak memahami tentang ilmu jiwa dengan orang yang memahami ilmu jiwa. Jadi rekan-rekan dari psikolog Unhas itu bertugas untuk membantu kami mengasesmen dari terduga korban. Kemudian juga kenapa juga menghadirkan psikolog adalah ketika asesmen dan ketika ternyata terbukti bahwa si terduga korban atau pelapor ini membutuhkan layanan psikolog pada saat diproses kasusnya, maka kami akan melakukan pemberian fasilitas psikolog yang ditanggung oleh Satgas PPKS atau dari pihak Unhas. Jadi khusus untuk biayanya itu ditangani. Jadi pada saat proses penanganan bahkan sampai pemulihan dan memang terbukti membutuhkan layanan psikolog, maka itu akan diberikan oleh Satgas melalui pembiayaan yang ditanggung oleh Satgas PPKS Unhas. Pertanyaannya, bagaimana ketika pelakunya yang terbukti juga membutuhkan layanan psikolog? Itu ada yang namanya pemberian layanan psikolog kepada pelaku, tapi yang menanggung itu adalah pelaku sendiri ketika terbukti memang adalah pelaku. Jadi itu perbedaannya.
ada ketika kita bicara tentang pasal 4 ayat 2 Permendikbudristek itu pasal 4 Permendikbudristek dijelaskan bahwa ada asas kepentingan terbaik menjadi korban. Jadi ketika mulai dari proses penanganan bahkan sampai pemulihan itu akan ada bentuk servis terbaik kepada korban. Nah, setelah pemeriksaan itu tadi entah menghadirkan korban, kemudian terduga pelaku, kemudian saksi, kemudian dari pihak ahli dan sebagainya, hasil dari itu kemudian diadakan musyawarah rapat kesimpulan oleh Satgas. Nah, disitulah biasanya khusus untuk musyawarah itu menghadirkan semua Satgas, karena namanya rapat pleno menghadirkan semua anggota. Tapi khusus untuk penanganan itu ada divisi penanganan yang terdiri dari tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dan juga mahasiswa. Jadi tidak semua ada dalam situ. Jadi mungkin teman-teman kadang bertanya sama anggota Satgas yang lain, adakah kasus. Mungkin teman-teman yang Satgas yang lain tidak tahu karena memang ini tidak dipublikasikan. Bahkan kami pun dalam Satgas itu memiliki batasan bahwa pencegahan ada divisinya, penanganan ada divisinya, pemulihan ada divisinya. Nah, setelah itu ketika memang terbukti bahwa terjadi kekerasan seksual, maka Satgas itu merekomendasikan sanksi kepada rektor. Setelah itu keluar putusan rektor, nah secara administratif selesai gitu. Tapi ketika korban yang memang terbukti adalah korban itu mau melaporkan ke pihak kepolisian, maka Satgas itu hadir sebagai pendamping. Tapi ketika kita bicara kepada kepolisian, itu agak sulit ketika Satgas yang tidak seperti advokat, bukan dari LBH. Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan unit bantuan hukum dari fakultas dan juga dari kampus. Jadi di Fakultas Hukum itu ada UBH, unit bantuan hukum, sama dengan LBH, lembaga bantuan hukum, yang memang fungsinya adalah mendampingi korban kepada pihak kepolisian. Dan kami dari Satgas ini kemarin sudah menangani 2 kasus yang sampai kepada pihak kepolisian. Pihak pertama itu dia memilih untuk melaporkan sendiri dengan menyewa pengacara sendiri. Kemudian pihak kedua itu menggunakan unit bantuan hukum dari Fakultas Hukum dan juga dari UNHAS itu sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebih bagaimana konsep penanganan dari Satgas PPKS UNHAS. Tapi kalau misalnya nih Kak, kan Satgas ini dari lembaga kampus ya. Nah kalau misal nih ada korban nih Kak, semisal ini korban dilecehkan, tetapi ketika dia ingin melapor, si terduga pelaku ini sudah lulus Kak. Gimana sih metode-metodenya selanjutnya Kak? Betul sekali, ini pertanyaan yang sering sekali kami dapatkan. Mungkin pertanyaan lain adalah bagaimana kalau pelakunya adalah tukang ojek, bagaimana ketika pelakunya adalah warga kampus, bukan mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidik. Nah, kita di pasal 18 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dijelaskan bahwa berjalannya sanksi administratif tidak mengesampingkan sanksi lainnya, termasuk sanksi pidana. Jadi ketika benar-benar terbukti hasil dari pemeriksaan, jadi kami dari Satgas tetap mengikuti mekanisme yang tadi. Nah, ketika memang terbukti, maka penjatuhan sanksinya yang secara umum ketika dia adalah warga kampus dari pihak perguruan tinggi UNHAS, maka kita akan merekomendasikan kepada rektor. Tapi ketika pelakunya ternyata orang luar, nah, maka kita akan bekerja sama dengan institusi yang mungkin bisa membawah ini. Contoh mungkin kalau Gojek, ya kita bekerja sama dengan lembaga Gojek supaya dia bisa dipecat menjadi pegawai dari Gojek itu sendiri, entah menjadi tukang Gojek dan sebagainya. Ketika ternyata dia adalah lulusan dari UNHAS tapi sudah kerja, maka kita akan bekerja sama dengan pihak yang memberikan kerja. Kemudian ternyata ketika dia melakukan kekerasan seksual tapi tidak ada yang menangani, maka ada pihak kepolisian. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang sudah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menangani kekerasan seksual. Terima kasih Kak, penjelasannya cukup memuaskan nih. Nah selanjutnya nih, apa sih langkah-langkah konkretnya untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus Kak? Mungkin dari Kak Santi dulu ya. Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual ini adalah bagaimana bentuk penyadaran terhadap teman-teman. Karena saya rasa kalau kita lihat secara empirik di lingkungan kampus dan dari pergaulan-pergaulan yang dari terdekat kita, bahwa sekarang kekerasan seksual itu dimaknai sangat fisik. Padahal kekerasan seksual yang mungkin teman-teman anggap itu sebagai jokes atau candaan di tongkrongan, itu adalah bentuk kekerasan ataupun pelecehan seksual. Jadi saya rasa hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat sebagai kekerasan seksual ini adalah bukan sebagai isu yang parsial. Dan yang kedua, bahwa kekerasan seksual ini bukan sesuatu yang bisa teman-teman anggap sebagai candaan atau jokes. Karena bisa saja jokes yang kalian lontarkan di lingkungan kampus itu menimbulkan ketidaknyamanan dari orang tertentu. Terus yang ketiga adalah
membangun kajian-kajian ataupun diskusi-diskusi. Nah, salah satunya yang dibentuk sama teman-teman dari Himapol membuat podcast yang membahas tentang isu kekerasan seksual. Saya rasa ini adalah salah satu bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Bagaimana membentuk wacana? Ya, artinya ini adalah kita membangun wacana dari teman-teman bahwa kekerasan seksual ini adalah isu yang darurat. Terus yang keempat adalah selain membentuk penyadaran, melakukan kajian-kajian, selanjutnya adalah saya punya harapan sedikit ke teman-teman Satgas karena dia punya power untuk di lingkungan kampus Unhas, sosialisasi internalnya makin diperketat karena saya rasa perlu sekali ada sosialisasi per fakultas bahwa ada loh lembaga yang bisa sebagai payung kalian ketika terjadi kekerasan seksual. Mungkin saya rasa itu sedikit. Teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, kalian tidak sendiri, ada lembaga yang bisa menjadi payung kalian untuk tetap speak up dan berani. Mungkin dari Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi di Permendikbud 30 tahun 2021 ini sudah sangat jelas mengatur terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan bahkan pada saat ke pihak pada pemulihan. Untuk pencegahan itu sendiri ada 3 poin yang kemudian menghadirkan poin-poin lain. Pertama adalah pembelajaran, kemudian adalah penguatan tata kelola, yang kemudian ketiga adalah penguatan budaya komunitas. Hal sederhana untuk mengatasi kekerasan seksual yang menurut saya adalah keinginan untuk mencari tahu dan memahami apa itu kekerasan seksual. Kenapa demikian? Jujur masih sangat asing di telinga orang kekerasan seksual, ternyata catcalling, colek-colek, memandang dengan nuansa seksual itu masih banyak orang yang menganggap santai moko, begitu lagi. Itu karena apa? Pemahaman akan kekerasan seksual itu masih sangat kurang. Kami kemarin menangani kasus yang dimana orang tua pelaku cuma bilang begini, ya kan pasti ujung-ujungnya dikasih menikah saja. Karena apa? Pemahaman tentang kekerasan seksual masih kurang. Hal yang pertama yang ditekankan adalah kekerasan seksual itu bukan hanya perkosaan dan cabul saja. Kekerasan seksual itu sudah sangat banyak jenisnya. Di Permendikbud itu ada 21 jenis. Hal sederhana mungkin, menatap dengan nuansa seksual itu adalah kekerasan seksual. Colek-colek tanpa persetujuan atau konsen itu adalah kekerasan seksual. Kemudian juga mengatai secara sarkas yang berhubungan dengan kondisi psikis atau fisik seseorang yang kemudian melontarkan kata-kata yang berhubungan dengan seks itu adalah kekerasan seksual. Hal sederhana mungkin adalah stiker-stiker yang mungkin teman-teman biasa dilihat di WA, yang biasa ada stiker anak-anak yang disentil jenis kelaminnya. Jujur itu ada, karena saya biasa lihat itu kekerasan seksual. Jadi sekarang jenis kekerasan seksual itu beragam, bukan hanya berhubungan dengan fisik, tapi juga psikis dan bahkan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kemudian kedua, cara mengatasi yang paling ampuh adalah hadir ketika Satgas melakukan sosialisasi. Jujur, Satgas itu punya waktu untuk mengadakan sosialisasi. Bahkan kami kemarin itu sudah melakukan sosialisasi di beberapa fakultas. Bahkan mungkin di tahun ini juga akan dilaksanakan lagi secara berulang. Kemudian kami juga sudah melakukan bentuk kerjasama dengan beberapa instansi seperti dari pihak kepolisian, dari Puspaga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPT PPA. Kemudian juga kami melakukan kerjasama dengan berbagai UKM kemarin. Mungkin teman-teman dari Himapol ada yang hadir. Bahkan kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa mahasiswa Unhas yang bekerjasama dengan UNICEF. Jadi hal yang menjadi kesulitan kami adalah banyak teman-teman yang tidak datang. Jadi Satgas sudah melakukan beberapa kebijakan, tapi itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bekerja sama untuk mencegah dan menangani. Karena jujur, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual itu bukan tugas KAKS dan tugas Satgas PPKS saja, tapi tugas kita semua. Karena untuk menangani kekerasan seksual itu membutuhkan supporting dari orang yang menjadi dirugikan. Bagaimana kita tahu bahwa kalian menjadi korban kekerasan seksual kalau bukan kalian yang speak up, kalau bukan kalian yang melapor. Dan kemudian menjadi kesulitan adalah kekerasan seksual ini adalah delik aduan, kecuali untuk disabilitas dan anak. Apa itu delik aduan? Suatu penanganan kasus sudah dilakukan ketika ada laporan dari orang yang bersangkutan atau korban. Nah, kembali lagi tadi, ada 3 hal yang kemudian menjadi prioritas untuk pencegahan adalah pertama pembelajaran.
Pembelajaran itu, contoh dari segi kursi di pembelajaran di kelas, itu harus ada perbedaan tempat duduk antara laki-laki dengan perempuan seharusnya, tidak bergabung. Kemudian kedua adalah pemasangan CCTV di berbagai tempat-tempat yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual. Untuk apa? Untuk memantau ketika benar-benar terjadi kekerasan seksual. Kemudian ketiga adalah sebaiknya khusus untuk beberapa tempat-tempat kayak ruang bimbingan, nanti kami juga akan menyusun ke menyusun peraturan rektor terkait dengan bagaimana proses pembimbingan yang tidak boleh di ruangan tertutup tapi harus dalam ruang yang tembus kaca. Supaya apa? Kita bisa tahu, karena biasanya kekerasan seksual terjadi antara dosen kemudian dengan mahasiswa karena apa? Ada kesempatan. Ketika bimbingan kan biasanya di ranah privat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan bagaimana setiap dari UKM itu sepakat ketika ada kasus kekerasan seksual itu berani untuk speak up. Karena jujur kami sangat disayangkan sekali ada kasus kemarin yang pihak dari organisasinya itu menyembunyikan. Mungkin teman-teman tahu kasusnya apa? Ya, dari pihak dari organisasinya yang menyembunyikan. Nah, oleh karena itu perlu ada supporting dari semua pihak untuk mencegah kekerasan seksual itu terjadi. Dan hal yang paling sederhana adalah mau mencari tahu. Karena menurut saya adalah orang yang mau mencari tahu dan orang yang berani untuk belajar, bertanya, kemudian juga ada speak up adalah bentuk pencegahan. Pencegahan untuk dirinya dan juga pencegahan untuk orang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya mungkin ya, itu penjelasan dari Kak Lala. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih bentuk sosialisasi ini agar teman-teman media tahu mengenai aksi kekerasan seksual ini Kak di kampus? Dari kami sendiri itu melibatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya Satgas PPKS Unhas, namanya itu @ppksunhas. Di situ kami menjelaskan terkait dengan apa-apa saja mungkin yang terkait dengan kekerasan seksual, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual, dan untuk langkah sosialisasi lain selain turut serta kepada teman-teman di fakultas, kami juga memberikan sosialisasi atau edukasi yang berbeda. Jadi sosialisasi untuk mahasiswa, sosialisasi untuk tendik, sosialisasi untuk dosen itu berbeda. Kenapa? Berbeda karena bentuk implementasi di lapangan juga berbeda. Kemudian ketiga adalah kami mengharuskan dari setiap tenaga pendidikan untuk memberikan informasi di kelas itu wajib untuk menyampaikan terkait dengan kekerasan seksual itu dulu sebelum masuk kepada inti pembelajaran. Kemudian keempat adalah mungkin teman-teman biasa akses di Neosia terkait dengan biasanya kalau kita mau input nilai itu, mau lihat nilai itu harus mengisi dulu beberapa hal. Nah, itu kami juga akan kerjasama dengan pihak dari pengaturan Neosia untuk memberikan informasi terkait dengan Satgas PPKS itu melalui Neosia. Kemudian kelima adalah teman-teman mahasiswa baru mungkin sudah merasakan bahwa ada akun Sepada yang dimana itu wajib untuk diisi oleh semua teman-teman mahasiswa baru terkait apa-apa saja yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Kemudian yang keenam adalah kami kemarin sudah melakukan penyeleksian untuk memilih duta Satgas. Nah, itu juga bentuk sosialisasi sebenarnya. Kenapa? Karena upaya kami di Satgas hanya 11, sedangkan kita ini ada di perguruan tinggi yang cukup besar dan cukup banyak mahasiswanya. Oleh karena itu kami membutuhkan supporting dari beberapa teman-teman, bahkan kepada seluruh mahasiswa UNAS untuk turut serta dalam pencegahan dan penanganan. Dan kemudian yang kami lakukan kembali adalah membuat lomba video. Menurut saya itu adalah cara paling ampuh untuk memberikan informasi. Karena kemarin itu ada 40 tim yang ikut, yang dimana 40 tim itu bahkan ada satu tim yang mungkin lebih dari 10 orang. Itu kan bentuk cara kami untuk membranding bahwa Satgas ada dan kemudian juga kekerasan seksual itu wajib untuk ditangani. Kemudian ketiga adalah untuk dicegah, dan yang keempat adalah mereka semakin paham apa-apa saja yang dalam ruang lingkup pencegahan dan penanganan. Dan melalui video-video itu orang tertarik untuk belajar. Jadi kurang lebih seperti itu caranya dari kami. Ya, mungkin Kak Santi. Terkait dengan bagaimana sosialisasi kekerasan seksual kepada teman-teman mahasiswa, karena kami juga adalah bagian dari mahasiswa. Sebelumnya di Komite Anti Kekerasan Seksual itu sendiri ada 4 biro. Yang pertama ada Biro Pendidikan dan Pelatihan, ada Biro Konseling dan Media, ada Biro Advokasi Internal, dan Biro Advokasi Eksternal. Jadi keempat biro ini punya
punya fungsi yang sama untuk sama-sama menyuarakan tentang kekerasan seksual. Nah, di Biro Pendidikan dan Pelatihan ini lebih berbicara tentang bagaimana kajian-kajian yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Contoh tentang feminisme mungkin, ataupun bedah buku, bedah film yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Itu sering kita laksanakan dan teman-teman bisa lihat di postingan-postingannya di komite. Terus yang kedua di Biro Advokasi Internal. Nah, di Biro Advokasi Internal itu sendiri adalah teman-teman dari pengurus komite yang ikut serta dengan lembaga-lembaga internal Unhas seperti BEM, seperti himpunan, maupun kolektif-kolektif lainnya di Unhas untuk bagaimana mengadvokasi dan membicarakan isu yang sebenarnya kalau kita lihat kekerasan seksual ini tidak cukup sampai di sosialisasi saja, karena kalau kita lihat kasus kekerasan seksual yang terjadi hari ini, walaupun ada kesadaran yang ada di dalam diri suatu personnya atau mahasiswanya yang ingin melapor, tapi lagi-lagi ada relasi kuasa atau sistem yang membatasi sehingga butuh yang namanya advokasi internal di teman-teman lingkungan Unhas untuk tetap mengawal kasus tersebut untuk mendapatkan sebagaimana idealnya. Terus yang ketiga ada lembaga advokasi eksternal. Jadi lembaga advokasi eksternal ini adalah bagian dari biro komite yang memiliki tugas untuk bagaimana melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di luar Unhas. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kolektifan lain yang ada di luar Unhas yang juga konsen kasusnya tentang kekerasan seksual. Jadi selanjutnya ada Biro Media dan Konseling. Jadi ini salah satu biro di Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas yang yang punya salah satu peranan yang paling penting untuk mensosialisasikan bagaimana krusialnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Jadi di Biro Media dan Konseling ini dia membuat postingan-postingan yang di dalamnya memuat tentang edukasi-edukasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, selain daripada itu ada juga beberapa press release yang dibuat sama teman-teman dari media yang bekerja sama dengan Biro Advokasi untuk mempublikasi ketika si penyintas ini konsen untuk melakukan press release terhadap lembaga tertentu itu diposting sama Komite Anti Kekerasan Seksual. Mungkin itu. Ya, nah selanjutnya nih kita ingin tahu nih apa sih harapan Kakak Santi dan Kakak Lala soal isu kekerasan seksual ini yang ada di kampus. Mungkin dari Kak Lala dulu ya. Jadi harapan saya terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah percaya bahwa Satgas PPKS Unhas akan turut hadir di setiap persoalan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan jangan pernah berpikir bahwa kami naungan dibawa langsung oleh perguruan tinggi yang dimana ketuanya kami langsung wakil rektor menjadi ketakutan bagi teman-teman sekalian bahwa wah, jangan sampai yang menjadi pelaku itu adalah sesamanya sehingga kekerasan seksual tidak terjadi, dilakukan. Oh, itu salah teman-teman. Malah dengan saya menjadi anggota dari Satgas PPKS Unhas, kemudian melihat bagaimana power itu ada, menjadi sebuah bentuk permudah bagi kami memberikan rekomendasi kepada rektor. Yang kemudian ketiga adalah menjadi bentuk kemudahan kepada kami untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang juga mencegah dan menangani kekerasan seksual. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak. Mungkin dari Ya. Terkait harapan tentang isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, karena saya sempat lihat tornya teman-teman itu bagaimana ruang aman di lingkungan kampus. Yang pertama, harapan saya ke sesama teman-teman mahasiswa dan juga ke sesama teman-teman mahasiswa seperti yang dikatakan sama Kak Lala tadi, ada prosedur di mana pemisahan tempat duduk antara si perempuan dan si laki-laki. Menurutku ketika teman-teman punya kesadaran akan kekerasan seksual, bahkan ketika tempat duduk pun tidak dipisah, maka tidak akan terjadi yang namanya kekerasan seksual kalau teman-teman punya kesadaran untuk menahan hasratnya untuk tidak menjadi pelaku. Terus yang kedua, betul yang bilang sama Kak Lala bahwa kita ini semua berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. Jadi kita tetap harus punya boundaries, harus paham bahwa setiap tempat adalah tempat yang rawan dan setiap orang adalah orang yang berpotensi menjadi pelaku. Jadi teman-teman harus paham boundaries apa saja yang harus teman-teman bangun untuk sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Terus yang ketiga, harapanku untuk teman-teman mahasiswa lagi-lagi, saya rasa
kekerasan seksual ini adalah bukan isu yang parsial. Lagi-lagi teman-teman harus tetap mengkaji bagaimana kekerasan seksual ini terus bertransformasi dan sebagainya, dan tetap jaga semangatnya untuk tetap mengkaji permasalahan dan isu-isu ini ke depannya. Terus yang terakhir, harapanku kepada pihak birokrat dan juga dari Satgas, karena saya rasa permasalahan relasi kuasa itu sering sekali terjadi. Tidak bisa dipungkiri kita punya rasa yang skeptis terhadap birokrat karena adanya beberapa hal tertentu yang membuat teman-teman mahasiswa ini punya stigma tersendiri terhadap birokrat. Kami harap ke teman-teman Satgas, karena teman-teman Satgas ini ada juga yang dari mahasiswa, tetap untuk mandiri, punya ada kemandirian dari teman-teman Satgas untuk tetap melihat secara objektif kasus kekerasan seksual yang ada, sehingga tidak ada intervensi-intervensi yang sifatnya bersifat relasi kuasa ketika terjadi penanganan kasus. Mungkin itu, selain dari perbaikan pola pikir mahasiswa, selain daripada edukasi dan sosialisasi dan sebagainya, yang terakhir adalah perbaikan dari sistem itu sendiri, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya juga relasi kuasa yang terjadi di lingkungan kampus. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Kak Santi dan Kak Lala atas waktunya. Nah, mungkin ini penghujung pertemuan kita nih, podcast kita nih ke depannya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu ya Kak. Nah, untuk teman-teman media yang memiliki mungkin merasa dirinya menjadi korban, jangan takut untuk mengadu. Mungkin teman-teman media bisa melapor nih ke Satgas PPKS maupun Kaksmi, karena di area kampus ini kita dilindungi oleh lembaga anti kekerasan seksual ini. Nah, mungkin terima kasih Kak Lala atas waktunya dan Kak Santi. Saya Astrid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.